Selamat datang di sesi kupas tuntas kita kali ini. Hari ini kita akan coba selami sebuah tulisan yang sangat personal ya. Judulnya Duniaku yang Fana. Betul. Ini bukan sekedar artikel biasa rasanya. Sumber yang Anda bagikan ini, kerasa banget kayak sebuah jurnal perenungan mendalam gitu. Iya, sangat reflektif. Isinya tuh tentang pergumulan batin ya, menghadapi tarikan kuat kenikmatan duniawi, tapi di sisi lain ada kesadaran soal kehidupan spiritual, soal akhirat. Nah, itu dia. Penulisnya kayaknya bener-bener bergumul dengan realita kalau dunia ini fana, sementara pertanggungjawaban nanti itu kekal sifatnya. Tepat sekali. Dan misi kita di sini kan menggali bersama ya intisari pemikiran penulis ini. Oke. Termasuk di dalamnya ada puisi-puisi yang menurut saya cukup kuat yang menyertai perenungannya. Oh, ada puisinya juga? Ada. Dan bahkan ada satu bagian yang wah ini menarik banget, sebuah dialog puitis yang nggak terduga, semacam respons gitu yang diterima penulis. Wah, menarik tuh. Jadi ya, kita akan bedah bersama lah lapisan-lapisan makna di dalamnya. Anda akan merasakan nanti ini seperti curahan hati yang jujur banget, penuh pengalaman pribadi, emosi yang dituangin lewat kata dan puisi. Yang langsung kerasa dari awal tuh gimana tulisan ini nyentuh konflik yang ya universal banget bukan? Iya, betul. Soal daya pikat dunia yang seringkali kerasa nyata banget, melenahkan gitu kan. Kontras sama perspektif spiritual tentang, ya sementara aja hidup ini ada tujuan yang mungkin lebih tinggi. Tema klasik sih ya. Tapi di sini disajikan dengan nuansa personal yang kental banget. Bergema di banyak tradisi perenungan, tapi ya itu, personalisasinya kuat. Oke, mari kita mulai dari awal deh. Penulis buka dengan gambaran yang cukup getir ya rasanya. Iya, getir. Menggambarkan gimana kesenangan dunia membuat semua orang terpesona, katanya. Sampai lupa Tuhan bahkan. Dalam pengamatan penulis, sampai menghalalkan segala cara. Nah, itu dia. Dan dia pakai istilah zaman edan. Iya, penggunaan istilah itu aja udah langsung ngasih nada urgensi ya, kegelisahan gitu. Jadi inti pergulatannya di situ. Betul, kerasa kayak keluhan sekaligus peringatan dini gitu kan? Iya, terasa banget nadanya. Ini bukan sekedar pengamatan akademis gitu ya. Bukan. Tapi lebih kayak refleksi personal atas kondisi manusia yang ya jujur aja memang gampang terbuai sama yang kelihatan mata, yang instan, tapi sementara. Ada semacam urgensi dari penulis buat ngingetin dirinya dan juga Anda sebagai pembaca soal perlunya perspektif jangka panjang, melampaui nikmat sesaat ini. Dan menariknya dia langsung ngaitin ke kisah spiritual. Oh iya betul, yang kisah Nabi Muhammad SAW itu ya? Betul, yang diriwayatkan menolak godaan dunia. Anda ingat kutipan yang disebutkannya? Pergilah dariku wahai dunia. Ini kayak jadi, jangkar spiritual buat penulis. Pegangan gitu ya? Iya, pegangan di tengah badai godaan ini. Mencari idealisme di tengah realita yang dia rasa idan tadi. Ini penting sih sebagai konteks buat memahami puisinya yang pertama. Nah, ini dia puisinya. Dari pergulatan batin tadi, penulis nuangin ke puisi. Judulnya aja udah wah ekspresif banget. Dunia yang busuk teramat. Hahaha, iya. Judulnya aja udah nendang. Pas Anda baca, kita bisa rasain banget tarikan godaan itu. Ada baris kayak, dia menjilatku dengan kenikmatannya. Wah, itu sensual banget ya. Iya, pemilihan katanya kuat. Terus diikuti pengakuan, aku melemah tak berdaya, ku terpana. Kerasa banget pertarungan internalnya ya. Iya. Di satu sisi ada daya tarik, di sisi lain ada permohonan biar Fata Morgana ini hilang. Yang menarik di sini, kalau kita lihat lebih dalam ya, gimana dunia itu dipersonifikasi secara aktif. Maksudnya? Bukan cuma latar pasif gitu, tapi jadi entitas yang menggoda, mata raimu, yang menjilat, bahkan disebut eksplisit sebagai penyebabku menderita. Oh iya ya. Dan penghalang ibadah juga disebut. Nah, ini nunjukin betapa nyata dan kuatnya pengaruh dunia dalam persepsi penulis. Tapi, ada titik baliknya nih yang krusial dalam puisi ini. Titik balik yang mana tuh? Pas penulis ngalamin penderitaan, coba perhatiin baris, kebusukanmu kini tercium sudah. Seolah-olah, ironisnya justru pengalaman pahit, penderitaan itu yang jadi katalis buat dia menyadari realitas di balik ilusi nikmat tadi.
Oh, jadi penderitaan malah membuka mata gitu ya. Bisa jadi begitu menurut puisi ini. Dan kesadaran ini puncaknya di penolakan tegas di akhir puisi. Penyanglah. Wah, seruan perlawanan ya setelah merasa terjebak. Betul. Dan ini bawa kita ke bagian yang menurut saya paling unik dan provokatif dalam tulisan ini. Yang mana tuh? Penulis cerita kalau dia publikasiin puisi dunia yang busuk teramat itu di sebuah situs, gak disangka dia dapat balasan. Dibalas? Iya, dibalas pakai puisi juga dari seseorang anonim lagi. Serius? Wah, ini kayak babak baru ya dalam dialog batin penulis. Tapi ada suara dari luar. Nah, gak terduga banget kan? Dan respons ini benar-benar membalikkan meja. Gimana maksudnya membalikkan meja? Kalau puisi pertama itu kan keluhan ya, penolakan terhadap dunia. Nah, puisi balasan ini seolah ditulis dari sudut pandang dunia atau godaan itu sendiri, malah nuduh balik si penulis. Oh, wow. Jadi dunia yang tadinya dituduh menggoda, Iya, sekarang balik nanya, siapa yang mulai? Gitu kasarnya. menarik banget ini. Betul, ada baris-baris yang wah nusuk banget ya. Kayak kau yang membuatku menjilatmu, atau kau yang memberikanku kesempatan. Iya kan? Implikasinya dalam banget loh ini. Seolah bilang kalau individu itu bukan korban pasif doang. Ada peran aktif, ada andil gitu dalam membuka diri ke godaan. Betul. Kayak bilang, jangan salahin aku sepenuhnya dong, kamu juga ikut main gitu. Bahkan lebih jauh lagi, ada tuduhan munafik yang cukup blak-blakan ya. Iya, blak-blakan banget. Jangan munafik, kau menikmati. Jangan menolak, kau butuh. Wah, ini benar-benar nantang posisi penulis. Dan mungkin kita semua ya, yang sering ngerasa jadi korban keadaan. Iya, puisi balasan ini nggak ngasih ruang buat itu. Malah digambarin gimana si penulis seolah menari dan bahkan menelanjangi diri di hadapan godaan yang terus diratapi itu. Wah, menari dan menelanjangi diri. Provokatif sekali ya. Menggambarkan keterlibatan yang intim gitu. Bukan sekedar tergoda dari jauh. Sangat provokatif. Ini nentang seluruh gagasan bahwa kita cuma korban pasif. Puisi balasan ini kayak cermin yang maksa kita lihat adanya keterlibatan, mungkin malah kenikmatan tersembunyi dalam interaksi kita sama hal-hal yang kita anggap godaan. Dan puncaknya itu pernyataan yang ambigu tapi kuat banget. Kita itu satu. Apa ya maknanya ini menurut Anda? Kita itu satu. Ini bisa macam-macam sih interpretasinya. Bisa jadi maksudnya pergulatan antara sisi spiritual dan tarikan duniawi ini ya, emang bagian tak terpisahkan dari kondisi manusia. Jadi, dunia dan diri itu nyatu dalam diri kita. Bisa jadi gitu, bukan dua entitas terpisah. Atau bisa juga sindiran, bahwa ya pada akhirnya tindakan si penulis dan rayuan dunia itu jadi satu kesatuan dalam realita. Apapun itu, intinya pertarungan itu ada di dalam diri, bukan cuma lawan kekuatan luar. Dan ada peringatan keras ya di akhir puisi balasan itu. Iya, jangan merasa pantas di hadapan Tuhan kalau kondisi spiritualnya masih telanjang, belum dibenahi. Terus, yang juga menarik, catatan kecil penulis setelah ngutip puisi balasan itu. Inspiratif sekali pagi ini. Nah, itu dia. Ini nunjukin dalamnya dampak balasan anonim ini ke dia. Bukan cuma tersinggung, tapi malah dibilang inspirasi. Menarik. Menunjukkan keterbukaan dia buat introspeksi lebih dalam ya. Tepat, catatan kecil itu nandain kalau penulis nggak nolak mentah-mentah tuduhan itu. Dia justru merenungkannya. Dan ini bawa kita ke bagian refleksi penulis selanjutnya. Iya, jadi setelah diserang puisi balasan itu, dia nggak nyalain si anonim ya, malah kembali merenung. Betul. Dia sampai pada pengakuan yang menarik, bahwa ketertarikan pada dunia itu sebenarnya wajar. Dia pakai istilah sunnatullah ya, semacam hukum alam atau ketetapan ilahi gitu ya dalam pandangannya, dan fitrah manusia. Sifat dasar bawaan kita gitu ya. Iya, jadi ada penerimaan bahwa keinginan duniawi itu ya bagian dari jadi manusia. Ini nuansa yang penting banget menurut saya. Setelah penolakan keras di puisi pertama, enyahlah, terus tantangan dari puisi kedua, kau menikmatinya, penulis mencapai semacam sintesis ya. Titik temu gitu. Iya, dia mengakui kewajaran tarikan duniawi itu. Ini pengakuan yang jujur dan realistis. Dia bahkan nulis, memang ku tak akan bisa terlepas dari dunia beserta kenikmatannya selama aku masih hidup. Wah, pengakuan yang berani ya. Berani dan penting. Karena nunjukin perjuangannya bukan buat jadi malaikat tanpa celah, tapi gimana mengelola fitrah kemanusiaannya itu. Tapi, nah ini tapinya nih.
Pengakuan soal kewajaran itu nggak lantas jadi pembenaran buat terlena kan? Sama sekali nggak. Justru setelah ngakuin fitrah itu, dia langsung ngingetin lagi, lebih kuat malah. Jangan sampai ngerasa bakal abadi di sini. Nah, jadi kuncinya bukan di nolak total atau nerima total, tapi pada kesadaran akan, Kesementaraan. Itu dia kata kuncinya ya. itu dia, penerimaan fitrah manusiawi harus diimbangi kesadaran penuh akan kefanaan dunia ini. Jadi ya boleh aja kita interaksi, bahkan nikmatin aspek duniawi, tapi selalu dengan sadar kalau ini cuma panggung sementara. Bukan tujuan akhir. Tepat. Pemahaman ini yang coba ditekankan berulang kali. Oke, kalau gitu, apa nih inti pesan yang mau disampaikan penulis setelah semua pergulatan dan refleksi ini? Rasanya makin jelas ya. Julus banget. Pesan utamanya jadi sangat clear dan diulang-ulang dengan berbagai cara. Dunia hanyalah sementara, titik. Tegas ya? Tegas. Yang dianggap kekal oleh penulis itu ya kehidupan setelah kematian. Dan nasib di kehidupan kekal itu, baik atau buruk sepenuhnya ditentuin sama perbuatan kita selama di panggung sementara ini. Hubungan sebab akibat yang langsung. Dan buat jelasin hubungan sebab akibat ini, dia pakai analogi yang kuat banget dan gampang dipahami ya, menanam dan menuai. Betul. Ingat kutipan sentralnya, apa yang kau tanam di dunia ini akan kau rasakan buahnya di akhirat kelak. Kebaikan jadi kebaikan, keburukan jadi keburukan. Prinsip tanggung jawab personal yang mendasar banget dalam pandangannya. Yang menarik juga upayanya buat ngaitin prinsip spiritual ini sama logika yang lebih modern atau ilmiah. Penulis nyebutnya mirip sama hukum kekekalan energi. Oh ya, ada bagian itu ya. Kenapa ya dia pakai itu? Mungkin ya, ini interpretasi saya, ini upayanya buat membingkai konsekuensi spiritual ini bukan sebagai hal mistis doang, Tapi sebagai sebuah hukum alam semesta yang pasti logis tak terhindarkan. Kayak hukum fisika gitu. Cara buat negasin keyakinannya akan kepastian hukum sebab akibat ini ke Anda, pembaca yang mungkin lebih rasional. masuk akal juga sih interpretasinya. Dan selain pakai analogi dan logika, perhatiin juga deh cara penulis bangun kedekatan sama Anda, pembacanya. Dia beberapa kali pakai sapaan langsung, wahai saudaraku. Iya ya, itu terasa personal ya. Jadi bukan tulisan impersonal gitu, tapi kayak nasihat dari teman seperjalanan. Dia ngingetin kalau siklus hidup ini dialami semua orang. Suka duka datang ganti-gantian. Nggak ada yang abadi di dunia ini, baik bahagia maupun derita. Penggunaan sapaan langsung, wahai saudaraku itu efektif banget buat narik Anda ke dalam perenungan ini. Bikin lebih personal dan relevan. Iya kan? Dan penekanan pada siklus hidup, bahagia sengsara ganti-gantian, fase kecil, muda, tua, semuanya buat nguatin pesan utama soal kefanaan itu. Bahwa semuanya bergerak, berubah. Nggak ada yang statis. Betul, dan di tengah pengingat soal siklus ini, muncul seruan yang wah cukup menggugah dan diulang-ulang. Ingatlah mati. Itu diulang beberapa kali ya. Iya, seruan ini jadi kayak jangkar kesadaran di tengah arus kehidupan yang jalan terus. Pengingat yang keras tapi perlu, menurut penulis. Dan penulis ini nggak cuma ngomong di tataran konsep atau nasihat umum ya. Dia juga berani banget cerita pengalaman pribadinya. Momen titik terendah gitu. Oh, bagian yang itu ya? Iya, dia cerita pas ngerasa ngalamin apa yang dia sebut kenistaan dalam hidup. Dan penyebabnya, dia ngaku jujur, karena terlalu asik sama buayan dunia, sampai lupa Tuhan. Dia ngelukisin perasaan itu dengan gambaran kuat banget. Gelap, sepi meskipun mungkin lagi rame, dan hampa yang dalam banget. Pengakuan yang rentan ya. Sangat rentan. Dan kerentanan serta kepahitan pengalaman ini lagi-lagi diekspresikan lewat puisi. Puisi kedua berarti ini ya. Iya, puisi kedua judulnya Cahaya yang Hilang. Beda nih sama puisi pertama yang lebih soal pertarungan lawan godaan luar. Puisi kedua ini lebih internal rasanya. Menggambarkan kondisi jiwa yang lagi jatuh gitu. Betul, penuh citra kegelapan spiritual. Ada bisa rasain di frasa kayak gelap gulita, jauh pandanganku gelap, mataku gelap. Bukan gelap fisik ya, tapi batin. Bukan cuma gelap, tapi ada sensasi beku, kaku juga. Itu menarik. Baris kayak kaki membiru, dadaku membeku, tanganku kaku, sampai akhirnya aku membeku. Iya ya, itu melukiskan kondisi jiwa yang kayak kehilangan vitalitas ya. Kehangatan spiritualnya hilang, kayak mati rasa, nggak bisa gerak ke arah baik. Ditambah lagi bingung, kacau batinnya, ingatku rancu dan hati berkabut. Gambaran yang cukup suram ya, soal dampak lalai spiritual itu.
Di dalam puisi ini juga kerasa penyesalan yang dalam ya, sesal menjelang datang, dan sekali lagi ada penolakan terhadap dunia. Dunia, dunia, pergi kau dariku. Tapi beda akhirnya sama puisi pertama ya. Nah, itu dia. Kalau puisi pertama akhirnya cuma nolak, puisi kedua ini akhirnya ada kerinduan yang kuat banget. Permohonan dari titik terendah. Rindu akan apa? Akan cinta dan cahaya ilahi. Cinta, datanglah padaku. Cahaya, oh kembalilah. Kayak teriakan jiwa yang rindu pulih, rindu koneksi lagi. Dalam banget ya puisi keduanya ini. Setelah berbagi pengalaman pahit dan puisi kedua ini, penulis lalu menuju penutup tulisannya ya. Iya, bagian akhir. Di sini, dia balik lagi ke pengingat tegas soal finalitas kematian. Pesannya lugas banget. Gak ada kesempatan kedua buat balik ke dunia, benerin amal. Gak ada tombol ando, ya. Iya, kutipannya langsung ke intinya. Walau kau menangis terseduh-seduh ketika kita mati nanti, kita tak akan bisa kembali lagi ke dunia. Gak bisa nawar lagi. Pesan ini disampaikan tanpa basa-basi memang, dan kutipan penutup dari seluruh tulisannya ini ngerangkum semua gagasannya dengan indah sekaligus tajam. Gimana bunyinya? Saya kutip lagi ya. Hidup di dunia itu adalah biji yang kau tanam untuk mati. Sedang mati adalah gerbang pembuka hidup abadi, yakni hidup untuk merasakan buahnya. Analogi biji lagi ya. Menanam dan menuai. Iya, dipakai lagi buat negesin kalau hidup sekarang ini fase persiapan, fase menanam. Kematian bukan akhir segalanya, tapi transisi, gerbang menuju konsekuensi dari apa yang udah kita tanam. Seluruh hidup jadi investasi jangka panjang menuju keabadian. Gitu pandangannya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, tulisan Duniaku yang Fana ini benar-benar ngajak kita, Anda yang menyimaknya, buat merenung dalam-dalam soal pergulatan batin melawan pesona dunia fana ini. Betul. Sebuah pertarungan yang, nah ini menariknya dari dialog puisi tadi, mungkin gak cuma soal godaan dari luar, tapi juga ada peran aktif, keterlibatan kita sendiri di dalamnya. Kita bukan sekedar korban pasif gitu ya. Iya, ada andil kita juga mungkin. Dan pesan utamanya yang ditekankan dari berbagai sudut pandang lewat refleksi, puisi, pengalaman pribadi, analogi, adalah ajakan buat terus-menerus ingat kefanaan hidup ini. Ingat siklus suka-duka. Ingat pasti datangnya kematian. Dan yang paling penting, sadar kalau tiap tindakan kita di dunia ini adalah benih. Yang nentuin panen kita nanti di kehidupan abadi. Panggilan buat hidup sadar dan bertanggung jawab ya. Persis, panggilan yang mendalam. Sama puisi balasan anonim yang nuduh penulis justru menikmati dan menari dengan godaan itu. Kontrasnya menarik banget. Menarik banget. Dan kontras inilah yang mungkin bisa jadi bahan perenungan akhir buat Anda. Oh iya, gimana tuh? Ya, coba kita tanya ke diri sendiri deh. Sejujurnya ya. Sejauh mana kita dalam hidup sehari-hari tanpa sadar ikut menari sama berbagai bentuk godaan. Entah itu ambisi, kesenangan sesaat, ketakutan, yang ujung-ujungnya kita keluhin atau ratapi dampaknya. Seberapa sering kita jadi partisipan aktif dalam drama yang kita anggap dibikin oleh dunia? Nah, itu dia. Dan pertanyaan lanjutannya, yang mungkin lebih penting, kalau kita benar-benar meresapi kesadaran akan kefanaan hidup ini, seperti yang ditekankan penulis, gimana hal itu secara konkret bisa mengubah cara kita nanam benih perbuatan kita? Bukan cuma keputusan besar ya? Bukan cuma itu, tapi dalam pilihan-pilihan kecil. Detik demi detik, hari demi hari. Gimana kesadaran akan kematian dan akhirat itu benar-benar ngefek ke tindakan kita sekarang. Nah, itu mungkin pertanyaan buat dibawa dalam keheningan Anda sendiri.